Pertama, apa yang dimaksud dengan khotbah? Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Stan Tegar dan rekan saya. Nurul Huda. Ya, seperti biasa kita akan sharing-sharing lagi nih. Ya, Bung? Ya. Anda jangan tumpul mulu dong. Sini lihat saya. Belakang ada apa saya? Nah, gitu. Harus semangat dong. Semangat tidak sih? Ya, semangat. Nah, gitu dong. Jangan mulu. Nah, baik. Di video kali ini yaitu seperti biasa kita akan sharing-sharing lagi tentang materi MAPA ya, tentunya materi pembelajaran agama Islam. Nah, di video kali ini kita akan membahas dengan satu bahasan yaitu cara menasehati dalam Islam. Nah, Sehat ya. ya, nasihat nih. Nah, saya mau tanya sama Anda, cara menasehati dalam Islam itu seperti apa sih? Apakah ada beberapa kategori Ya, untuk cara menasehati dalam Islam tersebut? baik. Kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, Ya. bahwasannya Islam adalah agama risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dari sudut kota Mekah yang kemudian diteruskan oleh para sahabat, Ya. para tabi'in, para aulia, ya, waliullah, dan para ulama, kemudian sampailah kepada kita. Risalah tersebut tidak terlepas dari nasihat-nasihat yang dibawa oleh beliau baginda Nabi. Waktu dulu saya masih sekolah, guru saya pernah menjelaskan ada 3 nasihat yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, khususnya dan umumnya kepada umatnya hingga saat ini, dengan 3 cara. Yang pertama khutbah, yang kedua tabligh, yang ketiga dakwah. Nah, itu bagian cara nasihat dalam Islam. Nah, saya akan menanyakan tentang hal itu, yaitu khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya. Karena saya tidak tahu perbedaannya ketiga tersebut itu apa. Oh, pengertiannya. Ya, pengertiannya itu seperti apa? Baik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan khutbah? Baik. Jadi khutbah itu diambil dari bahasa Arab. Ya. Khotoba yakhtubu khutbatan, yang berarti ceramah atau pidato. Contoh khutbah Jumat. Ya. Nah, Oh iya, saya sering dengar. nah Ketika khutbah. saat Jumat. Nah, iya, jadi khutbah Jumat. Nah, kadangkala kalimat khutbah ini suka diplesetkan oleh kaula muda pada zaman Seperti saat apa? ini. Ya, bila mana kita diajak main sama teman, sedangkan kita belum mengerjakan tugas, semisal contoh Ya. tugas sekolah, biasanya kalimatnya kan seperti ini, saya ngerjain tugas dulu, nanti kalau nggak ngerjain tugas saya dikhutbahin sama orang tua saya. Iya, Tapi kan iya. artinya tetap, Iya. maksudnya diceramahin, Iya. gitu ya, dinasehatin. Oh, seperti itu. Ya, suka diplesetin ke hal-hal yang seperti itu. Padahal contoh khutbah itu contohnya seperti khutbah Jumat. Nah, ini khutbah Jumat ini bentuk ceramah yang berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang disampaikan kepada jemaah. Nah, itu khutbah. Lalu yang diikat oleh syarat dan rukun.
karena kan dalam posisinya khutbah Jumat ya, habis khutbah kemudian sholat. Nah itu kalau khutbah Jumat. Kalau khutbah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, biasanya sholat terlebih dahulu kemudian khutbah. Nah, seperti itu. Nah, itu bentuk salah satu nasihat yang pertama, yakni khutbah. Khutbah itu adalah cara kita menasihati dalam Islam. Iya, karena khutbah Jumat ini kenapa terdapat syarat dan rukun? Ya, karena syarat dan rukun ini di dalam khutbah Jumat ataupun khutbah-khutbah sholat yang lain, ya, itu tidak bisa ditinggalkan rukun dan syaratnya, seperti itu. Karena apa? Karena ini menyangkut sah dan tidaknya khutbah. Kemudian orang yang khutbah itu disebut dengan khotib. Itu. Ada lagi istilah. Iya, istilah khotib. Si pendengar itu mustami namanya. Apakah dalam khutbah itu bisa kita temukan selain di sholat Jumat atau sholat-sholat yang lainnya? Ada. Saya pernah dengar khutbah nikah. Jadi khutbah itu bukan kaitannya dengan sholat Jumat saja. Itu kan hanya Yang lebih beberapa sering gitu ya, kan. yang beberapa Ya, contoh saja. ya, contoh yang lebih sering kan yang diambil di sholat Jumat. Ya. Ternyata kan ada banyak lagi kan khutbah yang bisa kita temukan selain di sholat Jumat atau sholat-sholat tertentu. Oke. Baik, itu adalah khutbah. Lalu dengan tablik itu bagaimana? Tablik. Ya, Nah, jadi tablik juga bagian dari cara menasihati Islam dalam Islam yang kedua. Dan tablik itu diambil dari kalimat bahasa Arab, yaitu balagho yuballigu tabligon, yang artinya menyampaikan. Menurut istilah, tablik adalah itu secara bahasa ya. Kalau secara istilah, tablik itu menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu namanya tablik. Nah, di dalam tablik itu ya, menjadi inti masalah adalah bagaimana agar sebuah informasi itu ya, informasi yang disampaikan itu tentang agama Islam bisa sampai kepada objek dakwah. Nah, objek dakwah itu bisa sampai objek dakwah, sampai mengajak atau gimana. Tapi ada tuntutan lebih jauh untuk mendalami suatu masalah itu. Itu tablik. Jadi harus mendalami pemahamannya. Tablik contoh, kalau pada umumnya ya, yang sedikit kita pahami lah, kita pasti tahu sepanjang jalan bila mana ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan Ustadz yang lain, para Ustadz yang lain mengadakan tablik akbar misalnya di sebuah baligo itu di pinggir-pinggir jalan, hadirilah tablik akbar. Tablik menyampaikan akbar secara besar-besaran. Jadi menyampaikan secara besar-besaran. Hadirilah tablik akbar di alun-alun kota Subang, misalkan contoh seperti itu. Itu adalah tablik. Ya. Berarti tablik itu seperti kita yang mau mendengarkan ceramah dari salah satu ulama. Bukan ceramah, penyampaian yang akan disampaikan oleh si mubalik. Nah, orang yang tablik itu disebut mubalik. Ya, soalnya kan saya bilang gitu, soalnya saya sering dengar tablik akbar itu identik dengan kita mendengarkan salah satu ceramah dari salah satu ulama tersebut. Ya, jadi ada satu kaitannya. Jadi intinya perbedaan antara khutbah sama tablik itu, kalau khutbah itu identik dengan hal-hal yang serius, formal. Contoh Jumat
Jumat, khutbah sholat weekend, khutbah nikah, itu hal-hal yang memang pas ada momen-momen tertentu. Sedangkan tablik tidak terpatok dengan momen seperti itu. Momennya ya maksudnya tidak seperti khutbah dan disampaikannya sesuatu yang misalkan tentang maulid ya maulid terus itu tablik. Hadirilah tablik akbar dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh mubalik. Nah, mubalik itu orang yang menyampaikan. Siapa? Misalkan Ustadz Abdul Somad, contoh seperti itu. Nah, berkaitan dengan tablik lagi, satu lagi yang belum Anda jelaskan yaitu dakwah. Apakah sama saja dengan tablik dan dengan khutbah? Oke, nah, jadi kita harus tahu satu persatu ya. Kita sudah menjelaskan apa itu khutbah, tabligh, kemudian yang terakhir ini dakwah. Dakwah juga ya, masdar dari kata kerja da'a yad'u. Dakwah. Nah, itu dalam bahasa Arab secara etimologi, secara bahasa. Sedangkan dakwah menurut istilah yaitu setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak atau memanggil orang atau kelompok untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah, mengajak, memanggil, itu dakwah. Ya, karena dakwah itu bentuknya bermacam-macam. Bisa ya mungkin kita seperti ini bisa dikatakan syiar dakwah juga. Seperti yang kita lakukan ini. Ya, pokoknya mengajak dalam hal kebaikan, mengajak kepada hal positif, berjalan menuju jalan yang diridhai Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu. Itu dakwah. Jadi khutbah, tabligh itu dalam naungan dakwah. Ibaratkan bulatan seperti ini, bulat, dakwah itu bulat, di dalamnya terdapat khutbah, terdapat tabligh. Jadi satu kesatuan. Tapi di dalam realisasinya, di dalam prakteknya pasti berbeda. Baik. Lalu apa pentingnya dalam ketiga kategori tersebut? Oke, arti pentingnya ya. Ya. Pentingnya ketiga nasihat tersebut. Ya. Yang pertama, pentingnya khutbah. Ya. Jadi khutbah ini masuk pada aktivitas ibadah. Nah, kemudian tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contoh, apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya ya berarti tidak sah. Hampa itu. Bukan hampa, memang aktivitas sholat Jumat itu ada khutbahnya. Gitu Harus loh. wajib Iya, karena syarat dan sah kan gitu. Nah, seperti itu karena mengapa? Karena ketika khutbah itu adalah bagian dari nasihat, yang mana nasihat ini risalah yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, itu maka dari itu apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumat tidak sah. Seperti itu contohnya. Lalu dengan tabligh? Baik, kemudian dengan tabligh ya, karena kalimat tabligh ini pernah nggak dengar sifat wajib para nabi dan rasul? Siddiq, nah, karena tabligh ini bagian dari sifat wajib nabi dan rasul, maka yaitu menyampaikan risalah ajaran-ajaran Islam untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi melakukan kebaikan dan mencegah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya tabligh. Lalu yang ketiga,
pentingnya dakwah. Jadi pentingnya dakwah ini yaitu menyeru atau memanggil kepada salah satu atau beberapa orang, maksudnya baik secara individual ataupun komunal, personal ataupun komunal ya, untuk meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pentingnya dakwah. Intinya di antara ketiga nasihat ini saling melengkapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di dalam menasehati, karena cara-cara kita mengajak, ya kan, menyeru, kemudian menasehati dengan cara ceramah, itu kan khutbah, kemudian dengan cara menyampaikan sesuatu yang harus kita pahami juga di sisi lain, kemudian mengajak, itu satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan di dalam naungan nasihat dalam Islam. Ya, baik. Terus bagaimana ketentuan dari ketiga nasihat tersebut? Oke, jadi ketentuan ketiga nasihat itu ya, ketentuan yang pertama di dalam khutbah itu terdapat 3 poin. Yang pertama, kita harus tahu syaratnya khutbah. Syaratnya khutbah bisa kalian cari sendirilah karena kita meminimalisir waktu ya. Nah, pertama syarat khutbah, yang kedua rukun khutbah, kemudian yang ketiga sunnahnya khutbah. Itu yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, nasihat yang kedua yaitu tabligh. Yang pertama syarat mubalik, orang yang menyampaikan, syarat mubalik. Kemudian yang kedua etika dalam menyampaikan tabligh dalam ajaran Islam, etikanya harus pakai juga, cuma 2. Yang terakhir tentang ketentuan dakwah, yaitu sama kayak tabligh tadi, ada 2 syaratnya. Dai kan orang dakwah ya, orang yang berdakwah namanya dai. Jadi syaratnya dai dan etika ketika berdakwah. Jadi ketentuan yang Anda tanyakan tentang ketentuan kan? Nah, berarti ketentuan ini bagi nasihat khutbah itu ada 3. Kita harus mengetahui syarat khutbah. Kedua, kita harus mengetahui rukun khutbah. Yang ketiga, kita harus mengetahui sunnahnya khutbah. Itu yang khutbah, nasihat yang pertama, bagian yang pertama. Nasihat yang kedua tentang tabligh. Kita harus tahu syarat menjadi mubalik, kemudian etika dalam bertabligh ya, itu etika dalam bertabligh, menyampaikan ajaran Islam seperti apa. Kemudian yang terakhir yaitu ketentuan nasihat yang ketiga yaitu dakwah, sama kayak tabligh, yaitu syaratnya dai dan etikanya dai. Itu yang perlu kita perhatikan, ketentuan-ketentuan tersebut. Ya, baik. Mungkin itu adalah penjelasan cara menasehati dalam Islam. Ada berapa? Yaitu ada 3. Satu khutbah, 2 tabligh, dan ketiga dakwah. Oke. Dan kita sudah jelaskan barusan sharing dalam sharing kita ya tentang penjelasan dan pengertian dalam ketiga nasihat dalam Islam tersebut. Ya. Mungkin kita cukup sudahi saja video kali ini. Apabila ada tutur ucap kata atau penjelasan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kami juga masih selalu tetap belajar ya, karena kami juga menyadari kami ini adalah insan makhluk khata' wa nisyan yang tak pernah luput dari lupa dan kesalahan. Saya Nurul Huda dan saya Sekian Tegar.
Assalamualaikum warahmatullahi